Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menegaskan tidak bisa sembarangan memeriksa bakal calon presiden dan calon wakil presiden, capres-cawapres, terkait penanganan kasus dugaan korupsi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, terdapat sejumlah proses dimulai dari laporan masyarakat, hingga penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya dapat melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Pernyataan ini merespons usulan anggota Komisi 3 DPRI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang meminta KPK memeriksa semua bakal capres-cawapres pasca pemeriksaan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai saksi. Harus ada proses lebih dahulu, enggak bisa ujuk-ujuk begitu. Penegak hukum enggak bisa tiba-tiba melakukan pemeriksaan, kata Ali. Ali menghormati setiap kebebasan berpikir dan berpendapat masyarakat termasuk penyelenggara negara. Hanya saja, ia memastikan KPK tidak menanggapi persoalan politik karena bukan wilayah tugas pokok dan fungsi lembaga. Sebagai pemahaman saja, dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya. Sangat tidak tepat bila penegak hukum tiba-tiba melakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan seseorang tanpa ada proses-proses yang sudah dilalui sebelumnya, tegas Ali. Ali menjelaskan, dasar pemanggilan dan pemeriksaan Cak Imin adalah untuk membuat terang dan jelas perbuatan 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Terlebih, kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, yang tengah diusut terjadi pada tahun 2012 di mana Cak Imin menjabat Menaker Trans pada waktu tersebut. Menurut Ali, KPK tidak mau dibawa ke dalam urusan politik. Permintaan Sahroni juga dinilai bukan tugas dan fungsi pokok KPK. Adapun pemeriksaan Cak Imin, kata Ali, dilakukan karena terkait kasus dugaan korupsi di Kemenaker. Siapapun bebas berpikir dan berpendapat namun kami tidak ingin menanggapi persoalan politik karena itu bukan wilayah tugas pokok dan fungsi KPK, kata Ali Fikri. Sementara itu peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, UGM, Zainur Rohman menyebut pemanggilan bakal calon presiden, Capres, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dimungkinkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menerima aduan rasuah terkait mereka. Pernyataan ini Zainur sampaikan guna merespons permintaan Wakil Ketua Komisi 3 dari Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang meminta KPK memeriksa semua bakal capres, menyusul pemeriksaan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sedangkan Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB baru saja mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil Presiden Anies Baswedan. Zainur menyebut, KPK tidak bisa tiba-tiba memanggil para bakal capres tanpa kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mereka. Kecuali, Nasdem mau melaporkan kepada KPK kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh capres-capres yang lain. Kemudian KPK membuka penyelidikan dan dinaikkan sampai tahap penyidikan, nah bisa itu mereka-mereka dipanggil, ujar Zainur saat dihubungi Kompas.com, Senin, 11 September 2023. Zainur menuturkan, dalam memanggil Cak Imin, KPK memiliki dasar hukum. Lembaga Rasuah tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenaker Trans. Dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2012. Saat itu, Cak Imin tengah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menaker Trans. Oleh karena itu, KPK tidak bisa serta-merta memanggil siapapun, sementara dia tidak berkaitan dengan dugaan korupsi yang sedang ditangani. Sebelumnya, Ahmad Sahroni meminta KPK memeriksa semua bakal capres yang akan bertarung pada pemilu 2024. Menurut Sahroni, tindakan itu perlu dilakukan untuk menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik. Para bakal capres juga tidak lagi akan disinggung kasus korupsi ketika mereka resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, KPU. Sahroni menyebut, para bakal capres saat ini dibayangi dugaan korupsi. Sampai sekarang kan masih duga-menduga, mau itu Anies dengan Formula E, Ganjar dengan IKTP, Prabowo dengan food estate, dan sebagainya, ujar Sahroni. Lewat pemeriksaan KPK, Sahroni berharap, ketika sudah resmi menjadi capres dan cawapres, tidak ada lagi kasus yang masih disangkut pautkan kepada para pasangan calon. KPK, kata dia, bisa memberikan status clearance dan klosure, dan mengumumkan apakah ada yang terlibat dengan kasus korupsi atau sebaliknya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Terima kasih.